Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan dalam renungan pagi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sasa Kamase. Saya diutus sebagai tenaga praktek pada tahun 2014 hingga 2016 di GPDI Tiberias Bogor, dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Dan saat ini sebelum kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan telah menjaga peristirahatan kami di sepanjang malam. Dan kami bangun Tuhan di pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau mengawali dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar segala sesuatu yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami siap sambut berkat kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan pagi kita di hari ini adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali. Dan kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi kita baca di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan lanjut di ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata dengan judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ini, saat Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya pada saat itu, dan dalam pengajaran-pengajaran Yesus sering sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan agar dapat mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Dan berbicara di Injil Matius pasal 25 di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata pada waktu itu hal kerajaan sorga. Jadi ini berbicara tentang kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin, saya percaya keberadaan kita sampai saat ini, kita mau terus berjuang, kita mau terus bertahan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi kita mau tetap terus memegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan, karena salah satunya adalah ini, yaitu tentang kerajaan sorga. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jadi ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Nah, berbicara tentang 10 gadis yang dibagi 2 kelompok, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini juga menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang berkata sudah percaya kepada Tuhan dan hidup mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Tetapi ada juga sekelompok orang yang memang sudah percaya Yesus, tetapi tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk mempersiapkan diri, malah hidup berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bodoh bukan secara intelijensia.
Karena firman Tuhan tidak pernah menghina mereka yang kurang dalam kecerdasan secara intelektual. Karena kita tahu bersama di hadapan Allah semua sama. Tetapi perbedaan bodoh dan bijaksana di sini ialah 5 gadis yang bodoh itu adalah sikap yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman, tidak mempersiapkan diri, tidak menggunakan waktu dengan baik. Sedangkan kelompok orang-orang yang bijaksana, mereka mendengar, melakukan firman Tuhan, mempersiapkan diri, serta hidup berjaga-jaga. Nah, kalau kerajaan surga itu berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang dimaksudkan dari perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan menggunakan perumpamaan gadis atau secara harafiah yang artinya perawan? Karena Allah ingin kita sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan hidup di dalam kekudusan, karena perawan menggambarkan kekudusan atau kesucian. Tetapi yang menjadi perbedaannya, sekalipun dua kelompok ini menjelaskan tentang sama-sama gadis, tapi yang menjadi perbedaannya kenapa yang pertama dikatakan bijaksana dan bodoh. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita boleh menjadi kelompok gadis yang bijaksana? Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh bertindak atau berpikir secara last minute, atau menyangka bahwa masih banyak kesempatan untuk bertobat, masih banyak waktu untuk kita berubah, sehingga menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mempersiapkan diri sejak dini untuk menyongsong, untuk menantikan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita secara pribadi, amat terlebih di situasi pandemi seperti ini. Orang-orang tersebut mereka memang mengerti firman, mereka sering mendengar, tetapi tidak mau sungguh-sungguh untuk menantikan kedatangan Tuhan. Makanya sering diartikan sama halnya dengan Injil Matius pasalnya yang ke-7 berbicara tentang 2 dasar. Dikatakan di situ orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, sedangkan orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir, sehingga ada hujan, ada banjir datang. Orang yang bangun rumah di atas pasir itu lenyap rumahnya, tetapi orang yang membangun rumah di atas dasar batu itu tetap kokoh dan tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu mulai saat ini mari beri hidup kita untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya pada kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-10, karena kita tahu ketika mereka semua tertidur, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, pada tengah malam saat mempelai itu datang, terdengar seruan, mempelai datang, songsonglah dia. Tetapi gadis-gadis yang bodoh itu kehabisan minyak dan mereka meminta kepada gadis yang bijaksana, tapi gadis yang bijaksana itu tidak mau memberikan karena takut keduanya tidak akan cukup minyak pada saat itu, dan mereka pergi membeli. Dan apa kata firman Tuhan di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dengan kata lain, semuanya sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena apabila datang waktu malam, sudah tidak ada satu orang pun yang dapat lagi bekerja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selamat
engkau masih diberikan nafas kehidupan. Godaan, tantangan, rintangan boleh datang, namun firman-Nya berkata orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan itu tidak pasif melainkan aktif dalam kegiatan rohani, mengambil bagian dalam pelayanan, sekalipun dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan bermasyarakat. Dia mau tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Untuk itu tetaplah beri hidupmu untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri apabila datang Yesus pada kali yang kedua. Kita semua siap seperti gambaran 5 gadis bijaksana, dan kita boleh bersama-sama dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan menganugerahkan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami meminta biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, untuk kami tetap terus mempersiapkan hidup kami dalam menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang paling baik, sehingga boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas, perbuatan, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
ku taat selalu. Amin, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.